warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Uswatul Muzayanah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kehidupan masa praaksara di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah 1. Menjelaskan tentang kehidupan masa praaksara di Indonesia. 2. Membedakan periodisasi kehidupan masa praaksara. 3. Menyebutkan peninggalan-peninggalan kehidupan masa praaksara. Kehidupan masa praaksara di Indonesia terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama, masa berburu dan meramu tingkat awal. Yang kedua, masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Dan yang keempat, masa perundagian. Masa berburu dan meramu tingkat awal. Masa ini diperkirakan berkembang pada zaman Paleolitikum. Kehidupan masa berburu dan meramu tingkat awal ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan makan masih tergantung dari alam. Pada masa ini, manusia memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan makanan berupa umbi-umbian, buah-buahan, serta daun-daunan yang diperoleh dari lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, mereka hidup tidak menetap atau nomade. Mereka selalu berpindah-pindah mencari tempat tinggal baru yang masih banyak hewan buruan juga makanan lainnya. Ketika hewan buruan dan makanan yang bisa diambil sudah habis, maka mereka akan mencari tempat tinggal yang baru. Nomor 3, mereka hidup secara berkelompok, tersusun dari keluarga-keluarga kecil. Anggota kelompok laki-laki bertugas melakukan perburuan, sementara anggota kelompok perempuan bertugas mengumpulkan makanan dan tumbuh-tumbuhan serta hewan-hewan kecil. Ciri nomor 4 adalah manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu atau tulang dan kayu. Alat-alat yang dibuat tersebut masih berbentuk kasar. Contohnya, kapak perimbas, kapak penetak, alat pahat genggam, dan kapak genggam. Ada juga alat serpih yang digunakan untuk pisau, peraut, gurdi, mata panah, atau untuk menguliti umbi-umbian. Yang terakhir adalah alat dari tulang dan kayu. Nomor 2, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini diperkirakan terjadi semasa zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibanding dengan masa sebelumnya. Manusia mulai hidup menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam secara sederhana. Selain itu, tampak kegiatan-kegiatan manusia yang menghasilkan sesuatu yang belum dicapai pada masa sebelumnya, seperti lukisan di dinding gua atau di dinding karang. Kehidupan pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut ini memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, masih melakukan perburuan hewan, menangkap ikan, mencari kerang, dan mengumpulkan makanan. Meskipun demikian, kehidupan manusia mengalami perubahan yang sangat besar. Manusia secara berkelompok mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Biasanya, gua yang dipilih adalah gua yang letaknya cukup tinggi, yaitu di lereng bukit atau di dekat mata air. Ciri yang kedua adalah selama bertempat tinggal di gua, mereka melukiskan sesuatu di dinding gua.
yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup. Lukisan-lukisan ini dibuat dengan cara menggores pada dinding atau dengan memberi warna merah, hitam, dan putih. Bentuknya ada yang berupa gambar tangan, binatang, atau bentuk lainnya. Ciri nomor 3 adalah kemampuan manusia membuat alat-alat atau perkakas sudah mengalami kemajuan. Alat-alat batu yang dibuat bentuknya sudah lebih halus daripada masa sebelumnya. Alat-alat tersebut antara lain kapak Sumatera dan alat tulang sangkung. Ciri yang keempat adalah memiliki kebudayaan Keuken-Modinger dan juga kebudayaan Abruzos-Ros. Keuken-Modinger sebenarnya adalah sampah dapur. Keuken-Modinger merupakan timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Sementara itu, Abruzos-Ros adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Kehidupan masa praaksara berikutnya adalah masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan berjalan pada masa zaman Neolitikum. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Manusia sudah memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakkan binatang ternak. Manusia juga sudah hidup menetap, tidak lagi berpindah-pindah seperti halnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka hidup menetap karena persediaan makanan sudah tercukupi. Kehidupan masa bercocok tanam ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, manusia sudah mampu mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara membabat hutan dan semak belukar untuk ditanami berbagai jenis tanaman, sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil pertanian. Selain itu, mereka juga mengembangbiakkan binatang ternak seperti ayam, kerbau, dan juga hewan ternak lainnya. Meskipun sudah bercocok tanam dan memelihara hewan ternak, kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan masih tetap dilakukan. Ciri yang kedua adalah pada masa ini manusia sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter. Barang yang dipertukarkan pada waktu itu adalah hasil-hasil bercocok tanam, hasil kerajinan tangan seperti gerabah dan beliung, ataupun hasil laut. Masa bercocok tanam mengajarkan manusia untuk mampu hidup secara teratur. Mereka hidup menetap di suatu tempat secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan dengan tempat tinggal sederhana yang didiami oleh beberapa keluarga dan pemimpin atau kepala kampung. Biasanya kedudukan sebagai kepala kampung dijabat oleh orang yang paling tua dan berwibawa. Ciri berikutnya adalah pada masa ini sudah ada pembagian tugas antar anggota keluarga. Kegiatan yang banyak menghabiskan tenaga seperti membabat hutan, menyiapkan ladang untuk ditanami, membangun rumah atau membuat perahu dilakukan oleh kaum laki-laki. Sedangkan kaum perempuan melakukan kegiatan menabur benih di ladang yang sudah disiapkan, merawat rumah, dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak memerlukan tenaga besar. Ciri berikutnya adalah pada masa bercocok tanam, manusia semakin mahir membuat berbagai alat atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan sudah jauh lebih halus dan fungsinya beraneka ragam. Ada yang berfungsi untuk kegiatan sehari-hari, ada yang berfungsi sebagai perhiasan, dan ada pula yang berfungsi sebagai alat upacara keagamaan. Alat-alat tersebut antara lain sebagai berikut: kapak persegi,
digunakan untuk mengerjakan kayu, menggarap tanah, atau alat upacara keagamaan. Ada lagi kapak lonjong, digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan sebagai kapak biasa. Ada juga gerabah, kemudian perhiasan berupa gelang dari batu dan kulit kerang. Pada masa ini mulai berkembang pula tradisi pendirian bangunan-bangunan megalitik atau bangunan besar dari batu. Tradisi ini didasari oleh kepercayaan akan adanya hubungan antara hidup dan mati, terutama kepercayaan akan adanya pengaruh kuat dari orang yang telah mati terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesuburan tanaman. Beberapa contoh megalitik adalah menhir, yaitu berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur, juga berfungsi sebagai pelinggih atau tempat duduk untuk kepala suku dan raja. Kubur peti batu berfungsi sebagai tempat menyimpan mayat. Waruga merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil, bentuknya kubus dan bulat. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Selanjutnya punden berundak, yaitu berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Yang terakhir adalah patung, yaitu umumnya berbentuk binatang dan manusia. Masa yang terakhir adalah masa perundagian. Masa perundagian merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Masa perundagian ini diperkirakan semasa dengan zaman perunggu. Pada masa ini, peradaban manusia sudah jauh lebih maju tingkatannya. Teknologi pembuatan alat-alat atau perkakas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kehidupan masa perundagian memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat pada masa perundagian telah mampu mengatur kehidupannya. Kegiatan kehidupan yang mereka lakukan tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan pertanian di ladang dan sawah masih tetap dilakukan. Kegiatan peternakan juga turut berkembang. Hewan ternak yang dipelihara lebih beragam dari masa sebelumnya. Ciri berikutnya adalah munculnya golongan masyarakat yang memiliki keterampilan tertentu menyebabkan teknologi berkembang pesat. Seiring kemajuan yang tercapai, terjadi peningkatan kegiatan perdagangan. Pada masa ini, perdagangan masih bersifat barter, namun telah menjangkau tempat-tempat yang jauh, yakni antar pulau. Barang-barang yang dipertukarkan pun semakin beragam, seperti alat pertanian, perlengkapan upacara, dan hasil kerajinan. Ciri yang selanjutnya adalah masyarakat pada masa perundagian hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Perkampungan ini terbentuk dari bersatunya beberapa kampung hingga jumlah kelompok penduduk bertambah banyak. Masyarakat tersusun dalam kelompok yang beragam. Ada kelompok petani, ada pedagang, dan ada pula kelompok undagi atau pengrajin atau tukang. Ciri yang terakhir adalah pada masa perundagian, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan tersebut dari logam, digunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, perhiasan, dan sebagai alat perlengkapan upacara dan pemujaan. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain kapak corong atau kapak yang merupai corong, nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik,
dan Candrasa. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah dipaparkan. Untuk itu, saya akhiri sekian. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, Bu Uswah mohon maaf. Saya Ridyan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.